Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, bolehkah puasa sunnah hari Arafah tidak bareng dengan pelaksanaan wukuf di tanah Arafah? Atau pertanyaannya begini, pelaksanaan puasa sunnah Arafah itu berdasarkan momentum kegiatan wukufnya atau tanggal waktunya? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, sebelumnya perlu kita sepakati dulu bersama bahwa suatu hukum yang belum mencapai tingkat derajat ijma' ulama atau belum mencapai konsensus ulama dunia, maka hendaknya kita sikapi dengan perasaan lapang dada atau tasamuh, yakni boleh mengikuti atau tidak mengikuti salah satu pendapat tersebut. Nah, begini, yang pertama, bahwa disyariatkannya puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW berhaji dan melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua, puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah itu menurut banyak riwayat telah mulai disyariatkannya sejak tahun kedua Hijrah. Yang ketiga, bahkan ada beberapa jenis ibadah yang berbarengan disyariatkannya pada tahun itu seperti puasa bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan puasa sunnah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada riwayat dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjati wa yawma Asyura'a wa salasata ayyamin min kulli syahr awwala isnaini min asy-syahr wa khamisaini. Hadis riwayat Nasa'i, nomor hadis 2499, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Asyura, 3 setiap bulan, Senin pertama setiap bulan, dan 2 kali hari Khamis. Kemudian Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, i'lam annal yawmat tsamin min Dzulhijjati yusamma biyaumit tarwiyah wal yawmat tasi' minhu yusamma biyaumi Arafah. Ketahuilah bahwa hari ke-8 bulan Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah dan hari ke-9 bulan Dzulhijjah disebut hari Arafah. Jadi sekali lagi bahwa disyariatkannya puasa sunnah Arafah itu sejak tahun kedua Hijrah. Sedangkan menurut fakta sejarah Islam tentunya, bahwa disyariatkannya ibadah haji itu baru sekitar tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijrah, dan Rasulullah kemudian melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah yang disebut dengan Hajjatul atau Haji Wada itu. Jadi sudah lama, hampir sekitar 8 atau 9 tahun Nabi dengan para sahabat kaum muslimin melakukan puasa sunnah hari Arafah atau puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, atau disebut yang terkenal sekarang puasa hari Arafah, tanpa memperhatikan kapan jamaah haji itu wukuf di Arafah, atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya wukuf di Arafah, karena memang selama itu ibadah haji belum ada atau belum disyariatkannya, termasuk wukufnya tentunya. Nomor 9, hal bahwa Nabi Muhammad berpuasa sunnah di hari Arafah atau tanggal 1 9 Dzulhijjah jauh sebelum ada wukuf di Arafah telah diperkuat dengan pembuktian oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ikut di Arafah pada tahun ke-10 Hijrah, Haji Wada tahun 632 Masehi. Saat para sahabat berdebat tentang apakah Nabi
tetap berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa sunnah hari Arafah sebagaimana di tahun-tahun yang lalu beliau lakukan sejak tahun kedua Hijriah, maka Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi diaturi unjukan susu untuk membuktikan bahwa Nabi itu puasa atau tidak di tanah Arafah. Lalu oleh Nabi susu itu diunjuk, artinya Nabi saat wukuf di Arafah tidak berpuasa. Nah, kemudian karena biasanya Nabi itu setiap tanggal 9 selalu berpuasa sunat, meskipun belum ada pelaksanaan wukuf di Arafah. Di sisi lain, ada hadis yang mengatakan an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat innan nasa syakku fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafata fa arsalat ilaihi Maimunatu bi khilafil laban wa huwa waqifun fil mawqifi fa syariba minhu wan nasu yanzuruna ilaihi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Demikian pula pembuktian yang dilakukan oleh Ummul Fadil binti Al-Haris. Beliau ini adalah bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Ummu Fadil itu istri dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi biasanya tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah begini ini berpuasa. Lalu apakah hari ini saat dia wukuf di tanah Arafah ini beliaunya berpuasa? Itu kemudian ada hadis an Ummil Fadil binti Haris anna nasan tamaro indaha yauma Arafata fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bi shaimin fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasyaribahu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Melalui dua hadis tersebut di atas semakin menegaskan bahwa maka para sahabat sudah mengenal puasa sunnah Arafah sebelum mereka itu melaksanakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam mengomentari dua hadis di atas. Adapun penamaan tanggal 9 Dzulhijjah dengan nama Arafah, hari Arafah, menurut Ibnu Qudamah, salah satu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni jilid 1 pada halaman 112, beliau mengatakan, adapun hari Arafah ialah hari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal itu. Yang ke-13, sehingga berkesimpulan bahwa puasa sunnah hari Arafah itu dilakukan berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah sejak tahun kedua Hijriah atau Hijrah sehingga akhir nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukti ketiga dari pembuktian dua tadi adalah bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir lebih dari 40 kali terjadi pembatalan ibadah haji akibat adanya konflik, pembatalan, atau adanya peperangan, pembantaian, atau adanya peperangan, atau terjadi wabah. Artinya tidak ada pelaksanaan haji atau wukuf selama itu, toh kemudian kaum muslimin selama tidak ada haji itu tetap melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Saudaraku sekalian, berdasarkan fakta sejarah bahwa pada tahun 865 pelaksanaan ibadah haji dibatalkan karena adanya pembantaian, karena adanya penyerangan Gunung Arafah. Kejadian ini merupakan puncak konflik antara kekhalifahan Abbasiyah yang berbasis di Baghdad dan Ismail bin Yusuf alias Al-Shafaq. Al-Shafaq meluncurkan serangan ke Arafah
dan membantai para jamaah haji kala itu, muslimin yang lain di dunia tetap berpuasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Haji pernah dibatalkan selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 930 sampai tahun 940 karena terjadi penyerangan dari sekte Kormatian dari Arab Timur. Suku pimpinan Abu Thahir al-Janubi ini menyerang sangat sadis karena di samping membunuh jamaah haji lebih kurang 30.000 jamaah, yang kemudian mayat-mayat yang 30.000 itu dibuang ke sumur Zam-Zam. Serangan ini juga berhasil mencukil batu Hajar Aswad, dibawa lari hingga 20 tahun kemudian baru diketemukan kembali. Jadi selama 10 tahun itu tidak ada haji, tidak ada wukuf di Arafah. Namun demikian kaum muslimin yang lain juga tetap pada melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tahun 983 hingga tahun 991, lebih kurang selama 8 tahun, itu tidak ada ibadah haji karena adanya disrupsi politik antara Suriah Abbasiyah di Irak dengan Fatimiyah di Mesir. Mereka menghalangi umat Islam bepergian ke Makkah untuk berziarah atau untuk berhaji. Kaum muslimin yang lain tetap melaksanakan puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa sunnah Arafah. Tahun 1831, pelaksanaan haji kembali dibatalkan karena adanya wabah yang berasal dari India yang melanda Makkah, sehingga terjadi kematian besar-besaran, lebih kurang 3/4 jamaah haji yang meninggal kala itu. Tahun 1837 sampai 1946, sekitar 9 tahun, 1837 sampai 1846, sekitar 9 tahun, haji kembali ditiadakan akibat wabah kolera yang terjadi sepanjang abad 19. Meskipun demikian, puasa sunnah Arafah tetap dilakukan oleh kaum muslimin dunia. Dan kemudian pada tahun 1256 sampai tahun 1260, haji kembali dibatalkan karena alasan-alasan politik. Selama 5 tahun juga tidak ada wukuf tentunya, namun ibadah puasa sunnah 9 Dzulhijjah tetap dilaksanakan oleh kaum muslimin. Jadi meskipun haji ditiadakan berkali-kali, puasa sunnah Arafah pun tetap dilaksanakan oleh kaum muslimin karena tidak ada hubungannya antara wukuf dengan puasa sunnah Arafah, terutama ditinjau dari sisi tahun disyariatkannya. Para jamaah sekalian, terkait dengan adapun pembuktian atau alasan keempat yang tadi dibuktikan oleh Sayyidah Maimunah, kemudian oleh Ummul Fadil, dan kemudian oleh fakta sejarah, maka sekarang kita bicarakan tentang pembuktian yang keempat atau alasan yang keempat bahwa puasa sunnah Arafah tidak harus kemudian bareng dengan wukuf atau pelaksanaan aktivitas di Arafah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka marilah kita tengok bunyi teks 4 hadis yang kami tulis, yang pertama dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu, rawahu Muslim fi sahihihi, nomor hadis 1162.
Yang kedua, an Ikrimah qala dakhaltu ala Abi Hurairah fi baiti fasa'altuhu an shaumi yaumi Arafata bi Arafatin faqala Abu Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafata bi Arafatin, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis yang ketiga, an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat innan nasa syakku fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafata fa arsalat ilaihi Maimunatu fi khilabil laili wa huwa waqifun fil mawqifi fa syaraba minhu wan nasu yanzuruna ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan kemudian hadis yang keempat, an Ummil Fadil binti Haris annan nasa tamarau indaha yaum Arafah fi yaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum huwa shaim wa qala ba'duhum laisa bisaim fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fa syaribahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Saudaraku sekalian, kalau keempat-empat hadis tersebut di atas itu dipahami dengan membuang kata-kata yaumi pada lafadz atau kalimat saumu yaumi Arafata yang bermakna puasa hari Arafah menjadi saumu Arafah yang bermakna puasa Arafah. Tidak ada harinya, puasa Arafah, tidak puasa hari Arafah, maka itu berarti merujuk kepada momentum kegiatan wukufnya, merujuk kepada pelaksanaan wukuf di Arafah, bukan merujuk kepada waktu atau tanggalnya. Jadi kalau disebut yauminya, maka kemudian merujuk kepada waktu dan kepada tanggal puasanya. Sehingga pelaksanaan puasa sunnah Arafah sedunia harus berpatokan kepada momentum kegiatan wukufnya. Artinya tidak perlu lagi ada penafsiran kalau memang saumu yaumi Arafata dibuang kata yauminya. Padahal bunyi teks keempat hadis di atas menyebutkan lafadz yaumi pada siyamu yaumi Arafah yang bermakna puasa pada hari Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan lafadz yaumi itu adalah termasuk dzaraf zaman muhnas. Dzaraf zaman muhnas itu ialah yang menerangkan pada hari itu, menerangkan pada waktu itu, menerangkan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Artinya dzaraf zaman mukhnas yaitu kata keterangan yang menerangkan waktu tertentu, hari tertentu, dan tanggal tertentu. Bukan dzaraf zaman yang mubham yang berarti kata keterangan waktu yang tidak terbatas. Sebagaimana di dalam Nazam Alfiyah Ibnu Malik bab maf'ulun bih, az-zarfu waqtun aw makanun damana fi bittirat kahuna kus arduna. Jadi puasa Arafah dilakukan bukan mengikuti momentum kegiatan wukuf di Arafah, tetapi mengikuti waktu atau tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi meskipun jamaah haji sedang wukuf di Arafah, Makkah, Arab Saudi, ibadah puasa sunnah Arafah di negeri lain, misalnya di Indonesia, tidak ada keterkaitan dengan momentum kegiatan wukuf di Arafah tersebut. Itulah tulisan kami dan kemudian kami baca di hadapan para saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi sesuatu hukum yang kemudian belum mencapai kesepakatan ulama dunia, maka tidak harus diikuti, atau maka bisa diikuti, bisa tidak diikuti. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.